Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul Sistem Periodik, FIFO, LIFO, Average, Pelaporan LCM, NRV, dan Biaya Estimasi. Sebelum kami mulai, kami perkenalkan dosen pengampu kami, yaitu Ibu Rona Tumiur M. Caroline S. SEMM. Berikutnya ada anggota kelompok kami. Di sini ada 7 materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada sistem periodik, yang kedua ada FIFO, yang ketiga ada LIFO, yang keempat ada average method, yang kelima ada pelaporan LCM, yang keenam ada NRV, yang ketujuh ada metode estimasi biaya. Latar belakang. Pengelolaan inventaris merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam sistem akuntansi perusahaan. Sebagai salah satu elemen utama dari aset lancar, persediaan memiliki peran penting dalam menentukan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Nilai inventaris yang akurat tidak hanya mempengaruhi laporan keuangan, seperti laporan laba rugi dan neraca, tetapi juga memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan manajerial. Oleh karena itu, pengelolaan inventaris yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasional dan daya saing perusahaan. Rumusan masalah. Masalah A, yang pertama ada apa yang dimaksud dengan sistem periodik dan metode penilaian inventaris seperti FIFO, LIFO, dan average. Yang kedua, bagaimana konsep pelaporan LCM dan NRV diterapkan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, ada apa tujuan dari metode estimasi biaya dalam penilaian inventaris. Masalah B, yang pertama ada memahami pengertian dan penerapan sistem periodik FIFO, LIFO, dan average dalam manajemen inventaris. Yang kedua ada menjelaskan konsep pelaporan LCM dan NRV. Yang ketiga mengidentifikasi kegunaan metode estimasi biaya dalam situasi tertentu. Sistem periodik. Sistem periodik adalah salah satu metode pencatatan persediaan yang digunakan dalam akuntansi. Dalam sistem ini, informasi mengenai jumlah dan nilai persediaan diperbarui hanya pada akhir periode akuntansi. Misalnya bulanan, triwulanan, atau tahunan. Tidak ada pencatatan transaksi persediaan yang rinci setiap kali barang masuk atau keluar. Sebagai gantinya, perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan untuk menentukan jumlah barang yang tersisa dan mengukur biaya barang yang terjual atau cost of goods sold atau COGS. Sistem periodik sering digunakan oleh perusahaan kecil atau bisnis yang memiliki jumlah transaksi persediaan rendah, karena metode ini lebih sederhana dan membutuhkan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan sistem perpetual. Meskipun demikian, salah satu kelemahan utama sistem periodik adalah kurangnya informasi yang tersedia secara real time, sehingga perusahaan tidak dapat mengetahui jumlah persediaan yang akurat hingga perhitungan fisik dilakukan. Persediaan akhir dihitung berdasarkan perhitungan fisik, sedangkan COGS dihitung menggunakan rumus COGS sama dengan persediaan awal tambah pembelian dikurang persediaan akhir. Metode ini cocok untuk bisnis seperti toko kelontong atau usaha kecil lainnya yang tidak memerlukan pencatatan persediaan secara rinci setiap saat. Yang kedua ada FIFO atau first in first out. FIFO atau first in first out adalah salah satu metode manajemen persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dibeli atau diproduksi adalah barang yang pertama kali dijual atau digunakan. Dengan kata lain, barang yang masuk lebih dulu ke dalam persediaan dianggap keluar lebih dulu. Sebagai hasilnya, persediaan akhir akan terdiri dari barang yang dibeli atau diproduksi terakhir. Sebagai contoh, misalkan sebuah perusahaan membeli barang sebagai berikut. 100 unit dengan harga Rp 50 per unit. 100 unit dengan harga Rp 60 per unit.
Jika perusahaan menjual 150 unit, berdasarkan metode FIFO, barang yang dijual adalah 100 unit dari pembelian pertama, 50 unit, 50 unit dari pembelian kedua, 60 unit, sehingga total biaya barang yang dijual COGS adalah 100 dikali 50 ditambah 50 dikali 60 sama dengan 5.000 ditambah 3.000 sama dengan 8.000 FIFO. Memastikan laporan keuangan mencerminkan biaya barang yang lebih persediaan akhir adalah 50 unit dengan harga 60 unit sama dengan 3.000. Lama sementara persediaan akhir menunjukkan nilai yang lebih mendekati harga pasar terkini. Yang ketiga ada LIFO atau last in first out. Metode LIFO atau last in first out merupakan salah satu teknik penilaian persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang terakhir kali dibeli atau diproduksi adalah barang yang pertama kali dijual atau digunakan dalam operasional. Dengan demikian, dalam laporan keuangan, biaya barang yang terakhir masuk menjadi prioritas untuk dihitung sebagai harga pokok penjualan atau HPP. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan yang ingin mencerminkan biaya yang lebih terkini dalam laporan laba rugi, terutama saat harga barang mengalami kenaikan secara signifikan. Dalam praktiknya, penggunaan metode LIFO menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih rendah dibandingkan metode lain, terutama dalam kondisi inflasi karena barang yang lebih tua dengan harga lebih rendah tetap berada dalam persediaan akhir. Hal ini memberikan keuntungan pajak bagi perusahaan karena laba kena pajak menjadi lebih kecil. Namun, metode ini juga memiliki kelemahan, seperti kemungkinan tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya pada persediaan akhir. Rumus dasar LIFO, HPP unit terakhir dibeli dikali biaya per unit. Yang ketiga ada average method. Metode average cost atau rata-rata tertimbang adalah salah satu metode penilaian persediaan yang menghitung biaya rata-rata per unit dari semua barang yang tersedia selama periode tertentu. Metode ini sederhana dan sering digunakan untuk perusahaan dengan jenis produk yang homogen, seperti bahan bakar, bahan baku, atau produk yang tidak dapat dengan mudah dibedakan dari segi biaya per unitnya. Proses penilaian dengan metode ini melibatkan perhitungan rata-rata tertimbang dari semua unit yang tersedia, baik yang sudah dibeli maupun yang masih ada dalam persediaan. Biaya rata-rata ini kemudian digunakan untuk menentukan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan. Rumus dasar average method. Biaya rata dikurang rata per unit sama dengan total biaya barang tersedia untuk dijual per total unit barang tersedia untuk dijual. Ciri khas average method yang pertama, menghasilkan nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang stabil, tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi harga barang. Yang kedua, mudah diterapkan dan sering digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki sistem pencatatan yang rumit. Yang ketiga, kurang mencerminkan realitas saat harga barang fluktuatif secara tajam. Yang kelima, ada pelaporan LCM atau Lower of Cost or Market. Prinsip LCM adalah konsep konservatisme dalam akuntansi, di mana nilai persediaan harus dilaporkan berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan atau cost dan nilai pasar atau market. Tujuan dari metode ini adalah untuk memastikan bahwa aset persediaan tidak dinilai terlalu tinggi dalam laporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan lebih realistis dan dapat diandalkan. Dalam konteks LCM atau nilai pasar biasanya mengacu pada nilai penggantian, tetapi terdapat batasan yang ditentukan oleh harga jual bersih. Dan nilai NRV dikurangi margin laba normal. Oleh karena itu, nilai pasar tidak boleh lebih tinggi dari NRV dan tidak boleh lebih rendah dari NRV setelah dikurangi margin laba.
Rumus dasar LCM, ketentuan nilai pasar. Ciri khas LCM yang pertama, ada mengutamakan pelaporan yang konservatif untuk mencegah overstatement persediaan. Yang kedua, berlaku untuk semua perusahaan yang mengikuti standar akuntansi internasional IFRS atau AS. Dan yang ketiga, ada mendorong perusahaan untuk memantau perubahan nilai pasar persediaan secara rutin. Yang keenam, ada NRV atau Net Realizable Value. NRV adalah konsep yang digunakan dalam akuntansi untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan dari suatu aset, khususnya persediaan. Nilai ini dihitung berdasarkan harga jual estimasi dari barang yang bersangkutan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan atau menjual barang tersebut. Prinsip ini penting dalam memastikan bahwa aset tidak dinilai melebihi nilai yang sebenarnya dapat direalisasikan dalam pelaporan keuangan. NRV sering digunakan untuk memastikan bahwa persediaan dicatat sesuai dengan prinsip konservatisme, yaitu persediaan harus dilaporkan dengan nilai yang tidak terlalu optimis, sehingga mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Rumus NRV. Rumus NRV sama dengan harga jual estimasi dikurang biaya penyelesaian dikurang biaya penjualan. Yang pertama, ada harga jual estimasi, perkiraan harga yang dapat dicapai dari penjualan barang di pasar. Yang kedua, biaya penyelesaian, biaya tambahan yang diperlukan untuk mempersiapkan barang agar layak dijual, atau misalnya biaya produksi tambahan. Yang ketiga, biaya penjualan, biaya langsung yang terkait dengan penjualan barang, misalnya komisi atau biaya pemasaran. Dan yang ketujuh, ada metode estimasi biaya. Metode estimasi biaya adalah pendekatan yang digunakan untuk menentukan nilai persediaan tanpa melakukan perhitungan fisik secara langsung. Metode ini umumnya diterapkan dalam situasi di mana data rinci tidak tersedia, seperti dalam kondisi darurat, bencana, atau ketika laporan sementara diperlukan dengan segera. Estimasi biaya digunakan sebagai alat bantu untuk memperkirakan nilai persediaan dengan cara mengandalkan informasi historis atau asumsi logis yang didasarkan pada pola dan tren sebelumnya. Metode ini juga sering dipakai dalam audit untuk memeriksa kewajaran laporan persediaan. Yang pertama, estimasi berdasarkan penjualan. Nilai persediaan sama dengan penjualan dikurang laba kotor. Penjualan sama dengan total penjualan selama periode tertentu. Laba kotor, estimasi laba kotor yang dihitung dari margin laba. Yang kedua, estimasi berdasarkan rasio biaya. Persediaan sama dengan biaya barang tersedia dijual dikurang biaya barang terjual. Biaya barang tersedia untuk dijual sama dengan total persediaan awal ditambah pembelian selama periode tertentu. Biaya barang terjual, perhitungan berdasarkan data penjualan dan margin keuntungan. Kesimpulannya, pengelolaan inventaris adalah elemen penting dalam akuntansi yang memiliki pengaruh besar terhadap laporan keuangan perusahaan. Berbagai metode, seperti sistem periodik, FIFO atau first in first out, LIFO, dan average, memberikan pendekatan yang berbeda dalam menentukan nilai persediaan akhir dan biaya barang yang dijual. Metode FIFO misalnya sering digunakan untuk mencerminkan rotasi barang yang lebih realistis. Sementara metode LIFO dapat memberikan manfaat pajak di negara yang mengizinkannya karena mencatat biaya yang lebih tinggi selama inflasi. Secara keseluruhan, penerapan metode yang tepat dalam pengelolaan inventaris tidak hanya membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, tetapi juga memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan dapat diandalkan oleh berbagai pihak berkepentingan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.